Kura ingin mengajak temannya untuk berjalan-jalan melihat pemandangan yang sangat indah pada hari itu. Hai teman-teman, aku bosan nih. Hai, gimana kalau kita jalan-jalan di tengah hutan yang indah ini? Boleh juga. Ayo, aku ambil makanan yang untuk di tengah perjalanan. Cepat, Cil. Ayo, aku sudah berjalan-jalan. Pada saat di tengah hutan, tiba-tiba datanglah seekor singa. Singa itu ingin menerkam mereka, lalu mereka pun terkejut. Tapi gajah tidak takut dengan si singa tersebut. Apa kau si singa? Aku tidak takut denganmu. Apakah tidak takut denganku? Lalu si singa pun menerkam si tikus. Jangan makan si tikus. Jika kamu makan si tikus, kamu tidak akan kenyang karena tubuhnya yang terlalu kecil. Coba kamu makan seekor binatang yang berada di balik pohon itu. Datang yang berada di balik pohon itu sangat besar dan sangat lezat. Dagingnya sangat segar. Coba kamu cek sendiri. Singa pun berjalan ke pohon tersebut dan perlahan-lahan singa pun menerkam hewan yang berada di balik pohon tersebut. Dan ternyata hewan yang berada di balik pohon itu seekor beruang. Lalu singa pun tidak terlihat lagi setelah dia bertengkar dengan si beruang. Akhirnya keempat persahabatan tersebut hidup bahagia untuk selamanya. Pada suatu hari, terdapat seekor ayam yang terlihat sedang bersedih. Dan kebetulan pada saat itu kancelan angsa sedang lewat. Sehingga mendengar suaranya tangisannya ayam. Mereka berdua pun menghampirinya. Ada apa ayam? Kancil, angsa, tolonglah saya. Tolong apa ayam? Aku tidak bisa bertawaf lagi. Aku habis, apa yang harus kulakukan? Bagaimana bisa habis? Ayam pun menjelaskan peristiwa yang menimpanya hingga membuat ia kehilangan suaranya. Aku memenangkan lomba bertawaf dengan suara paling masuk dan ayam-ayam lain pun ingin mendengarkan suara tawafanku. Jadi aku bertawaf untuk mereka dan tiba-tiba aku sudah bisa bertawaf. Itulah kau sombong. Angsa, kancil, tolonglah saya. Kancil dan angsa pun berbisik-bisik dan mereka menemukan cara agar bisa membantu ayam mengembalikan suaranya. Berbisanatkah suara kokohan kau tuh sampai bisa memenangkan lomba? Tentulah merdu. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa dapat memenangkan lomba tersebut? Allah, kau paling hanya teriak-teriak tidak jelas. Tidak. Bagaimana angsa suara jelek ayam? Petak. Karena terbawa emosi, ayam pun berteriak dan tiba-tiba suaranya kembali lagi dan ia bisa berkokok. Ayam pun berjanji tidak akan sombong dan menjaga suaranya itu. Dan ia mengucapkan terima kasih pada kancil dan angsa. Pada suatu hari di luar sebuah rumah di tengah kota, hiduplah seekor tikus. Sudah bertahun-tahun ia hidup dengan makmur berkat makanan yang melimpah. Tapi suatu hari ia bertemu dengan kucing, musang, burung, dan kelinci. Hai tikus, apa kabarmu? Kabar saya baik, apa kabarmu? Baik, oh ya tikus, perkenalkan temanku musang, kucing, dan burung dan kucing. Hai tikus. Hai semua. Tikus, kami dengar hidupku sangat senang di sini, ada banyak makanan. Ya begitu, aku tidak pernah kekurangan makanan. Wah, enak ya, boleh tidak kalau kami ikut mencari? Maksud kalian apa? Kalau boleh, kami juga mau mencari makan di sini. Tenang saja, tidak akan lama. Oh boleh, silakan toh. Makanannya tidak akan habis. Terima kasih tikus, kau baik sekali. Berhari-hari berlalu sejak tikus mengizinkan para teman-temannya makan di rumah tersebut. Namun setelah 1 minggu ia merasa jatah makanannya semakin sedikit.
tikus pun yang akhirnya menyadari perlakuan temannya memutuskan pergi dari tempat itu dan pergi ke tempat lain. Pada zaman dahulu, dalam sebuah hutan, hiduplah seekor singa yang merupakan penguasa hutan yang sangat bijak dan perkasa. Rakyat hutan sangat segan dan menghormatinya. Suatu hari, sang raja hutan mendapat kiriman daging dari hutan sebelah. Raja pun melahap daging tersebut karena sangat lezat. Setelah daging yang disantapnya habis, raja hutan merasa mulutnya sangat bau sekali. Berhari-hari, sang raja hanya terdiam di dalam rumah dan tidak pergi kemanapun karena merasa malu dengan bau mulutnya. Tak lama kemudian, muncul sebuah ide untuk menguji rakyatnya tentang bagaimana ia memimpin selama ini. Akhirnya dipanggillah Katak, Kuda, dan Kancil. Hai Katak, apakah kau tahu mengapa aku panggil ke sini? Katak menggelengkan kepalanya. Mendekatlah, ada hal yang ingin aku tanyakan. Apakah mulutku bau? Berbisik kepada Katak. Apakah mulutku bau? Katak ketakutan. Raja marah lalu memanggil kuda. Apakah mulutku bau? Raja hutan bertanya untuk kedua kalinya. Tidak, tuanku. Kuda ketakutan dan berbohong. Raja hutan pun lebih murka dan memarahi kuda. Akhirnya tiba pada giliran si Kancil. Kancil merasa bimbang karena jawaban ia dan tidak hasilnya akan tetapi sama. Tak berapa lama ia mendapatkan ide. Apakah mulutku bau? Raja hutan bertanya untuk yang ketiga kalinya. Maaf Raja, kebetulan hari ini saya sedang pilek sehingga tidak dapat mencium bau apapun. Kancil berbohong. Raja hutan pun tertawa senang dan tidak menjadi marah karena si Kancil berbohong. Kancil, kamu memang sangat cerdik. Jawabanmu itu sudah lolos dari kemarahanku. Sebagai hadiahnya, aku akan memberikan sayuran dari kebunku. Ambillah sepuasnya. Ujar sang raja hutan. Kancil senang dan mengambil sayurannya yang sangat banyak sambil tak lupa membagikan sayurnya kepada dua temannya yaitu Katak dan Kuda. Like Comment and